Jumpa lagi di pertemuan ketiga. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap tetap rajin untuk kuliah meskipun dalam situasi yang seperti ini. Kemarin saya dengar di berita kalau Jawa Timur lagi dalam bahasanya puncak gitu loh, bahasanya sebagai puncak COVID-19 bulan-bulan ini kata. Saya sih juga enggak paham. Kalau si Pak Luhutnya sudah bilang begitu kan berarti ada indikasi bulan April atau Mei itu mungkin juga takut PPKM dan semacamnya. Tambahan Indonesia berencana untuk transisi dari pandemi ke endemi. Nggak tahu kenapa kok seperti itu. Apakah niru-niru Australia yang sekarang sudah dibuka WNA untuk warga negara asing turis yang ke yang penting vaksinnya sudah lengkap, tidak perlu PCR, tidak perlu karantina. Mungkin Indonesia kan kerjaannya ikut-ikutan gitu ya. Oke. Pertemuan ketiga belajar berkenaan dengan definisi ideologi. Ada sosialisme, ada pula liberalisme, nanti positifnya, negatifnya apa. Nah, kita belajar berkenaan dengan apa itu ideologi. Ketika kita belajar apa sih itu ideologi, kita meyakini bahwa sesuatu itu dianggap benar. Ketika kita meyakini bahwa sesuatu itu dianggap punya sesuatu yang bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik. Ketika sesuatu itu kita yakini bisa merubah pola pikir, merubah kehidupan, dan diikuti oleh para pengikutnya, itulah beberapa makna dari ideologi. Nah, ideologi itu muncul dari mana? Ideologi itu hadir dari mana? Nah, ketika kita belajar ideologi feodalis, ada ideologi sosialisme, liberalisme, atau bahkan sekarang banyak paham-paham gitu ya, atau ajaran yang memang dianggap benar oleh orang itu tapi dianggap salah oleh kita. Atau kita punya ajaran, punya paham yang seperti ini, kita meyakini benar tapi orang lain berpendapat salah juga. Tapi yang jelas ketika kita berpikir apa sih itu ideologi, ketika kita membahas apa itu ideologi berarti adalah sebuah keyakinan. Kita percaya bahwa Islam adalah sebuah ideologi. Ya, karena apa? Dalamnya berisi ajaran. Mohon maaf ini ya, karena saya Muslim maka mencontohkan saya agama saya sendiri. Ketika Islam adalah sebuah ajaran di mana saya meyakini bahwa Islam itu menjadi sebuah agama, atau saya meyakini Islam menjadi sebuah agama yang bisa mengantarkan saya ke dalam kehidupan yang lebih. Nah, di dalam Islam tentunya ada ormas, ada Muhammadiyah, ada NU,
ada Hizbir, ada pula Salafi, ada pula Ahmadiyah, ada pula Syiah. Itu kan masing-masing orang punya keyakinan bahwa Islam memang sebagai rahmatan lil alamin. Tapi di dalam implementasinya kan ada Muhammadiyah, NU ini, itu ormas. HTI dan segala macam ormas. Kan dia meyakini bahwa tata cara mulai dari sholatnya atau tata cara dari zikirnya kan bisa dilihat dari manhajnya atau dilihat dari mazhab. Oh ternyata ya sama-sama yang penting merujuk kepada Rasul. Ya, enggak. Nah itu biologi itu berarti apa? Ada sesuatu hal yang memang kita percaya, apa yang kita anut, apa yang kita pelajari bisa mengarahkan, dijadikan pedoman, dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, itu ideologi. Tapi kan di dalamnya ada apa? Waduh, ada gagasan, ada kepercayaan. Nah, orang Hindu beda lagi. Orang Hindu bahwa orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali reinkarnasi dengan wujud yang berbeda. Itu bukan ideologi berkaitan dengan agama. Lantas ada ideologi sosialisme, ada ideologi liberalisme, ada ideologi feodalisme. Ideologi feodalisme berkenaan dengan saya orang aristokrat, saya orang bangsawan, maka saya punya stratifikasi yang lebih. Itu keyakinannya bahwa seorang bangsawan aristokrat bisa melakukan tindakan seenaknya sendiri. Untuk apa? Kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Diyakini benar bahwa tingkah lakunya itu benar. Tapi di sisi yang lain buruh tidak terima. Waduh, kayak kok dibeginikan. Sudah gajinya murah, pajaknya tinggi, kerjanya ampun-ampunan. Buruh merasa bahwa ideologi feodalisme itu tidak baik. Kenapa? Merugikan dia. Lantas muncullah ideologi yang namanya liberalisme. Nah, liberalisme ketika mengusung kebebasan, mengusung perubahan-perubahan, mengusung sesuatu hal yang berbeda dengan yang sebelumnya, otomatis apa? Liberalisme menjadi solusi atas kebobrokan feodalisme. Kenapa? Liberalisme menawarkan kebebasan ketika buruh. Ternyata munculnya ideologi apa? Adanya keinginan untuk merubah sebuah kondisi ke yang lebih baik, yang dianggap lebih baik oleh kelompok-kelompok tertentu. Liberalisme ketika menawarkan kebebasan, menawarkan jaminan HAM, menawarkan kebebasan di dalam berpendapat, berkumpul, maka orang-orang liberal itu menganggap bahwa inilah jawaban atas ketidaknormalan kehidupanku. Kenapa? Sering dipungut pajak. Nah, liberal. Tapi ada pula yang tidak enak gitu loh. Yang tidak enaknya apa? Waduh, kok feodalisme dengan liberalisme hampir sama. Oke, saya sebagai buruh ada jaminan. Tapi kok tetap ada kelas ya? Ada kelas borjuis, ada kelas proletariat, ada kelas pengusaha, ada kelas buruh. Bebas sih bebas, tapi kok ini banget. Muncullah ideologi sosialis, ideologi yang menawarkan kesederajatan atau kesamaan dalam kelas. Tidak ada kelas berjuang, tidak ada kelas proletariat, semuanya satu. Maka hal yang dilakukan apa? Mengambil alih apa? Faktor-faktor produksi yang dikuasai oleh para pengusaha. Oleh siapa? Oleh negara. Maka negara mengambil alih
hak milik pribadi. Hak milik pribadi diambil alih oleh negara untuk apa? Mensejahterakan masyarakat secara umum. Tapi tidak terima lagi akhirnya liberalisme menang tahun 1990. Makanya sosialisme, komunisme lewat Uni Soviet runtuh. Kenapa? Itu tadi hak pribadi tidak tapi diambil alih oleh negara. Nah, berarti kan munculnya ideologi kan memang menjadi problem berputar begitu sampai sekarang liberalisme dianggap menjadi ideologi yang cukup mumpuni. Tapi bagi orang-orang yang tidak suka, karena apa? Kapitalisme, pasar bebas. Negara yang tidak bisa bersaing hancur. Termasuk siapa? Indonesia. Indonesia hancur. Kenapa? Tidak bisa bersaing. Mulai dari apanya? Mulai dari produknya. Mulai dari sumber daya manusianya. Kalah bersaing. Indonesia cuma menang kenapa? TKI, tenaga kerja Indonesia. Setelah di Singapura, di Malaysia, ya tetap aja di suruh-suruh. Nah, berarti munculnya ideologi karena memang ada pemikiran-pemikiran yang dianggap baik, lantas bisa merubah. Dulu ketika zamannya Renaissance, zamannya gereja, ya dominasi gereja, yang ada penjualan surat berharga, surat penebusan dan segala macam. Itu penyimpangan apa macam muncullah lagi. Nah itu kan ideologi ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang menjadi keyakinan bahwa ini benar, Marxis, Leninisme. Lantas di Jepang, di Italia, Benito Mussolini, lewat fasismenya dan segala macam itu kan ideologi bahwa memang negara itu harus hadir untuk apa? Kesejahteraan. Tapi kan tidak begitu-begitu banget ya. Ketika tidak begitu-begitu banget, makanya apa? Rugi siapa? Beberapa orang. Nah, ketika munculnya ideologi Islam, lantas ada lagi liberalisme dengan kapitalismenya nanti di sistem ekonominya, lantas sosialisme nanti ya komunis. Itu kan cocok ya liberalisme, kapitalisme. Nanti sistem politiknya demokratis. Sosialisme, komunisme, nanti sistem politiknya apa? Ada tirani, ada dominasi, ada oligarki. Nah, nanti akan saling berkaitan dengan satu yang lain. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa kenapa kok kita mempelajari liberalisme, Pak? Mempelajari sosialisme? Ya, karena memang ideologi dua ini yang sedang berkembang. Marxisme nanti nggak bukan sosialis. Karena sama-sama untuk menghilangkan kelas meskipun dalam pemikirannya berbeda. Nah, ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme itu menawarkan kehidupan yang bebas. Kalian senang kan kalau hidup bebas, liberal. Contohnya apa? Kos-kosan. Kos-kosan itu yang bebas. Maksudnya bebas, ya bebas pulang malam. Membawa teman perempuan. Menyalakan musik. Bebas ini, bebas itu. Itu liberal. Karena apa? Ideologi liberalisme itu menginginkan adanya apa? Masyarakat, individu tidak dibatasi. Biarkan dia hidup, biarkan dia berkreasi sesuai dengan pemikirannya. Negara tidak boleh hadir. Negara hanya sebatas penjaga malam saja. Kok maksudnya penjaga malam? Berarti kayak ronda. Dalam artian penjaga malam itu biarkan masyarakat itu berkreasi. Kalau dibutuhkan negara baru hadir. Nah itu namanya penjaga malam. Kurang lebih peran negara itu minim. Siapa yang
besar peranannya swasta, individu, karena memang di dalam sebuah negara yang liberalisme, konsepnya adalah pemerintah punya kewenangan sekecil mungkin. Makanya ketika dalam sebuah ideologi liberalisme yang muncul apa? Individualisme. Yang muncul apa? Rasionalitas. Yang muncul apa? Kebebasan dalam segala hal. Inggris, Prancis, Amerika. Apakah boleh transgender? Boleh. Apakah boleh nikah sejenis? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena mereka berpikir bahwa selama individu tidak mengganggu individu yang lain, no problem. Menikah dengan sesama jenis itu hak, bebas. Yang penting apa? Bahagia. Transgender, saya dilahirkan kok laki-laki, padahal kok saya punya hasratnya perempuan. Saya transgender saja deh. Negara liberalisme boleh. Maka kayak kemarin si Dorce lama-lama dilahirkan laki-laki sekarang jadi perempuan. Ketika meninggal dikuburnya pun harus laki-laki. Kenapa? Yuk, sesuai dengan apa yang dilahirkannya. Lucinta Luna, kalian tahu? Kalian kenal enggak dengan Lucinta Luna? Kalau saya sih tidak kenal. Nah, Lucinta Luna laki-laki bertransformasi perempuan. Pacarnya Lucinta Luna dari perempuan ke laki-laki. Atau keponakannya Asabi, ya. Itu transgender bebas. Operasinya di mana? Di negara yang menganut sistemnya liberalisme. Amerika. Berarti kalau transgender gimana Pak? Tidak ngerti saya. Jangan dibayangkan yang macam-macam. Kita belum pernah melakukan dan jangan pernah melakukan, ya jangan berpikiran yang aneh-aneh. Itu sudah di luar kodratnya. Laki-laki ya sudah laki-laki, perempuan ya sudah perempuan. Ini liberalisme. Dalam artian, liberalisme menjadi buah tonggak untuk apa? Individu membebaskan dirinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan harapannya. Makanya negara tidak boleh ikut campur. Nah, ketika negara tidak boleh ikut campur, mekanismenya gimana? Dikembalikan ke pasar. Oh pasar Pak? Ya pasar dalam artian itu pasar bebas ya diserahkan kepada mekanisme ekonomi. Harga minyak goreng di dalam sebuah negara yang liberal, negara tidak boleh ikut campur. Indonesia ya mungkin hampir sama. Di dalam sebuah negara yang liberal, ketika ada kelangkaan barang ya sudah biarkan. Mekanisme pasar. Maka dulu Adam Smith melalui teori ekonomi klasiknya itu ya laissez-faire, laissez pasar. Biarkan pasar yang mengatur. Tangan-tangan goib. Ya tangan-tangan goib jangan diartikan sebagai hantu ya jangan. Tangan goib itu ya pasar bebas, ekonomi bebas. Biarkan itu. Oh juga nanti akan selesai sendiri. Ketika Indonesia lagi kekurangan minyak, bukan kekurangan sih, ditimbunnya minyak, sehingga mekanisme pasar yang akan bermain apa? Harga mahal. Yang untung siapa? Pengusaha. Kedelai mahal. Yang untung siapa? Pengusaha. Karena apa? Bukan barangnya yang langka, tapi ditimbun karena ada kondisi-kondisi yang memang harus ditebus oleh pengusaha. Karena apa? CPO mahal, transportasi mahal, bahan bakunya, batu bara, kelapa sawit mahal, lantas biaya produksinya mahal, tapi kok dibeli sama pemerintah murah, biarkan saya timbun. Makanya ada namanya kartel. Kemarin saya lihat ada di Deli Serdang, ada timbunan minyak 1 juta kiloliter atau Bimoli, Cania, Canko, dan segala macam. Apa? Biarkan mekanisme pasar yang bermain. Tidak ada barang, permintaan naik, harga pasti naik. Harga barang banyak, permintaan turun, harganya pasti turun. Itu kan prinsip ekonomi. Ya, itu kan
kaidah-kaidah ekonomi. Sekarang lagi seperti itu. Tapi di negara yang sosialis, negara yang komunis, negara yang memang menitik beratkan kepada peran negara yang besar, negara harus hadir. Ngapain? Operasi pasar. Negara mengambil alih. Kalau sekarang kan ya biarkan sampai hubungannya BPJS, hubungannya vaksin dengan KK untuk membeli minyak apa sampai Menteri Perdagangannya, yaitu hal yang wajar loh. Berarti kan sekarang apa-apa itu. Mau haji BPJS, mau ngurusin BPJS, mau beli tanah lantas ke BPN BPJS. Apa-apa sekarang BPJS. Mau menyairkan JHT, uangnya sendiri. Gajinya sendiri kok di 4. Padahal duitnya kemana? Ya ditaruh di saham itu loh. Dimainkan. Uang-uang kita yang disimpan di bank itu enggak di bank, itu diputar. Jadi yang kaya sebenarnya siapa? Bank atau kita? Kita. Bank kita kan apa? Tidak punya tempat, akhirnya nitip ke bank. Ya enggak disimpan di bank diputar. Kredit rumah, kredit ini, kredit itu, bahkan dipinjam sama negara. Makanya jangan bilang negara kaya, negaranya miskin. Banknya kaya, enggak, banknya miskin. Siapa? Rakyatnya. Kenapa? Menitipkan di bank. Gitu ya. Jadi negara yang memang liberalisme lebih cenderung menyerahkan ke mekanisme pasar. Kan di dalam sebuah sistem politiknya pun juga sama. Berwujudnya apa? Berwujudnya ke sebuah sistemnya demokrasi. Kan demokrasi sebagai manifestasi dari sebuah sistem politik, dari sebuah sistem namanya kebebasan. Apa sih itu demokrasi? Pemerintahan dipegang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemilunya dilakukan secara langsung. Ada partai politik, ada jaminan HAM. Ciri-ciri demokrasi sama dengan ciri-ciri liberalisme. Karena memang liberalisme ideologinya demokrasi adalah dari sistem politiknya, demokrasi. Ya pemerintah ya bebas mengatur gitu loh. Biarkan masyarakat bikin partai, biarkan masyarakat demo, biarkan. Karena memang demonstrasi sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat, berkumpul, berbicara. Kalau di dalam sebuah negara yang komunis tidak boleh demonstrasi. Sama apa? Demonstrasi menjadi sesuatu hal yang paling paling dihindari. Karena apa? Dalam sebuah negara yang sosialisme komunisme berperan penting. Masyarakat yuk tinggal samina wa saya dengar dan saya tahu. Saya dengar laksana. Itu. Jadi ciri-ciri ideologi liberalisme ya begini. Lebih kembali kepada hak. Amerika Serikat, liberalisme, demokrasi, maka pemilunya 4 tahunan. Partainya ada, persnya ada. Di eranya Soeharto, liberalisme atau apa ya? Di negara Indonesia eranya Soeharto, liberalisme. Cuma liberalismenya bukan liberalisme dalam artinya, tapi liberalisme karepnya Soeharto. Apa? Ada partai politik, ada pemilu, ada lembaga-lembaga ormas, ada lembaga-lembaga penyiaran. Tapi apakah mereka bebas? Apakah mereka terdominasi? Berarti liberalisme sekarang sendiri iya. Liberalisme versinya maka dulu tidak ada yang namanya kebebasan pers. Meskipun lembaga penyiaran ada, ya dibredel, ya tidak bebas untuk menyiarkan. Kalau sekarang kan bebas menyiarkan,
kecuali untuk media-media yang mainstream dengan pemerintah. Media-media yang mainstream dengan pemerintah tentunya tidak mengkritik. Tapi media yang anti mainstream dengan pemerintah mengkritik. Apa Pak lembaga penyiaran itu? Ya kalian lihat sendirilah, Metro TV, Perindo, jadi Metro TV, lantas MNC Group, itu kan media-media mainstream dengan pro pemerintah. Nasdem, Perindo, itu kan media-media partai-partai yang mainstream atau yang searah yang pro dengan pemerintah. Baik-baik. Itu beda dengan medsos-medsos ataupun website yang memang anti mainstream dengan pemerintah. Tentunya akan mengkritik habis JHT lah, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan lah, diratifikasinya perjanjian Indonesia dengan Singapura, itu pasti akan dikritik habis-habis. Kenapa sih Indonesia meratifikasi perjanjian dengan Singapura? Nyata-nyata Singapura itu negara yang memang miskin, bukan negara yang sempit gitu ya. Tapi sok-sok berkuasa. Ini memang berkuasa. Banyak sekali koruptor-koruptor yang bersuaka politik atau yang berlindung di Singapura. Aset-asetnya di Singapura, sedangkan Indonesia butuh. Makanya ada barter. Ya, Indonesia kamu butuhkan orang ini dengan asetnya, iya. Sudah saya serahkan nih buat kamu Indonesia. Tapi saya minta, karena saya tidak punya ruang udara yang cukup besar ketika saya mau latihan perang pesawat, bahwa saya diizinkan untuk melintasi wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Oh iya silahkan. Nah itu baru dalam politik itu suatu hal yang wajar. Semisal Aulia itu pengen nilai pengantar ilmu politiknya bagus, maka mendekati saya, Pak Andi, mohon maaf saya pengen mendapatkan nilai pengantar ilmu politik A+. Oh iya, kenapa? Biar saya bisa lulus dengan IP 4. Oke, saya kasih nilai A+ untuk pengantar ilmu politik. Tapi nanti saya meminta sesuatu hal ke kamu, misalnya HP saya rusak nih, tolong belikan Samsung Galaxy S23. Pak, Samsung Galaxy S23 belum muncul, Pak. Ya gimana pun caranya harus ada. Nah, itu kan sesuatu hal yang masuk akal di dalam politik. Indonesia sama kayak gitu, Singapura. Nah, itu dalam sebuah sistem yang liberal itu sah-sah. Karena apa? Saling menguntungkan satu dengan yang lain. Timur, maaf bukan Timur, Republik Demokratik Timur Leste. Sekarang sudah merdeka sendiri. Oke, kamu merdeka ya Timur Leste. Oke, tapi nanti kamu jangan mungkit-mungkit pelanggaran HAM yang dulu pernah kami lakukan ke warga-warga. Oke, siap. Nah, itu kan barter. Ada sesuatu hal yang memang menjadi kesepakatan atau deal politik. Oke, itu sistem politik liberal. Intinya, sistem politik liberal akan menjunjung tinggi harkat dan martabat hak-hak individu, hak-hak dari masyarakat. Karena memang yang dijamin itu. Gitu. Nah, ini ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme itu muncul dikarenakan apa? Tadi yang sudah saya jelaskan. Reaksi atas apa ya bahasanya? Ibaratnya ada ketimpangan atau ketidakmerataan di dalam sebuah sistem perekonomian. Sehingga kepada apa? Timpangnya kelas. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin.
yang buruh seumur hidup buruh, yang pengusaha, yang birokrat, yang bangsawan, yang seumur hidup bangsawan. Itu meninggalkan jejak-jejak yang tidak enak. Makanya sosialisme itu muncul, kamu yang tidak suka dengan liberalisme, sini. Nah, makanya Uni Soviet di Eropa Timurnya, lantas di Amerika Latinnya, itu kan ideologi sosialisme tumbuh. Karena apa? Sosialisme itu akan tumbuh subur di dalam sebuah masyarakat yang miskin, yang terdesak, yang terjajah oleh kelas bangsa. Amerika Latin negaranya miskin. Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Venezuela. Makanya menggunakan sebuah sistem sosialisme. Kenapa? Merasa terjajah. Dan inilah sebagai bentuk perjuangan untuk apa? Menghilangkan kelas. Timpangnya, ya timpang tapi jangan timpang-timpang banget dong. Akhirnya alat-alat produksi yang dipunyai oleh individu, yang dipunyai oleh para pengusaha swasta diambil alih oleh negara. Untuk apa? Untuk menyamakan ekonomi, untuk menyamakan kehidupan. Kamu makan beras, ya dia makan beras. Kamu gajinya sekian, ya dia harus sekian. Nah, tapi nanti sosialisme, komunisme ketika pengen menghilangkan kelas itu hanya utopia sih. Itu hanya mimpi, itu hanya halusinasi. Kenapa? Tidak mungkin masyarakat itu disamakan derajat. Tidak mungkin. Pasti akan tetap berbeda. Makanya ideologi sosialisme itu tidak laku. Tahun 91 sosialisme itu hancur. Makanya Uni Soviet bubar. Kenapa? Kalah pamor dengan liberalisme yang menawarkan sistem politiknya demokrasi, bukan tirani, bukan dominasi. Sosialisme komunisme kan menawarkan tirani, menawarkan dominasi, di mana di Indonesia munculnya demokrasi terpimpin. Ya demokrasi tapi terpimpin gitu loh. Terbuka pada presiden. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan keberapa itu tentang demokrasi. Pertemuan kelima, 5 atau 4 ya. Oke. Ini sistem politik sosialis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau menyampaikan bahwa pertemuan keempat kita asinkron. Pertemuan keempat itu kuliahnya asinkron. Ya seling-selingkan kita pertemuan 1, 2, 3 sudah sinkron, nanti pertemuan keempat asinkron. Ini sistem politik sosialis yang sudah kita jelaskan di depan. Ini hanya sebatas ya tambahan-tambahannya saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Permisi Pak, saya izin bertanya. Gimana sih? Silakan ditanyakan, monggo. Baik, saya izin bertanya, saya Diaul. Kalau menurut pendapat Bapak mengenai sistem politik Indonesia sekarang itu bagaimana ya Pak? Karena kan kalau sekarang itu korupsi-korupsi kan terlihat ya Pak. Terus mengenai juga kebijakan-kebijakan yang membatasi kebebasan rakyat mungkin seperti peristiwa sebelumnya kayak pembatasan chatting seperti kayak WA itu disadap. Nah itu menurut Bapak seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Menurut Bapak, gimana demokrasi yang ada di Indonesia? Perjalanan demokrasi, perjalanan politik Indonesia kan sangat panjang.
dari tahun 45 sampai dengan 2022. Ini kan perjalanan politik yang sangat panjang sih. 45 sampai dengan 59 menggunakan sebuah sistemnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberalis. 59 sampai dengan 66 atau 65 demokrasi terpimpin. 66 atau 67 sampai dengan 98 demokrasi Pancasila. Setelah itu menggunakan demokrasi Pancasila versi reformasi. Nah, implementasi di setiap periodisasi demokrasi berbeda-beda. Pelaksanaannya, implementasinya tergantung dari apa? Tergantung dari siapa yang memimpin dan siapa yang mempengaruhi. 45 sampai 59 liberal, parlementer. Karena apa? Di Indonesia pada waktu itu masih berkutat kepada bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Ada agresi militer satu, ada agresi militer dua dari sekutu. Otomatis demokrasinya lebih cenderung liberal parlementer. Karena apa? Negara-negara itu juga menanamkan ajaran-ajarannya gitu. Ketika perjanjian Renville, Gaddafi, perjanjian KMP dan segala macam, dibilang liberal, iya, dibilang parlementer, iya, dibilang demokrasi presidensial, iya. Karena apa? Di konstitusinya presidensial, tapi implementasinya parlementer. Kacau-kacau. Makanya gonta-ganti menteri, gonta-ganti perdana menteri, gonta-ganti program kerja. Runtuh. Belum stabil. Meskipun gonta-ganti konstitusi iya, RIS, UUDS, lantas kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Tahun 59 sampai 67 atau 66 adanya demokrasi terpimpin. Ini karena apa? Kuatnya peranan dari RC pada waktu itu. Ketambahan dengan konfliknya Indonesia dengan Malaysia. Kenapa? Malaysia ditunggangi oleh Inggris yang notabene Indonesia masih punya dendam dengan sekutu Belanda dan kawan-kawan. Makanya Indonesia nyari teman dari RRC Timur meskipun Indonesia menyalahi gerakan non-blok. Maka demokrasinya bukan demokrasi yang liberal seperti eranya sebelumnya, tapi apa? Demokrasi terpimpin, di mana Soekarno itu menjadi pemimpin tertinggi, pemimpin revolusi. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dominasi. Ujung-ujungnya apa? Presiden mempunyai peranan yang presiden menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Institusi negara dijadikan sebagai alat mendukung. Dan itu terjadi pula di eranya Soeharto di demokrasi Pancasila atau Orde Baru sama. Demokrasinya Pancasila karena melegitimasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai ideologi yang memang harus dipegang baik-baik. Tapi perjalanannya tidak seperti itu. Perjalanannya hampir sama dengan demokrasi terpimpin eranya Soekarno. Meskipun di eranya Orde Baru, Soeharto lebih dekat kepada liberalis. Jadi sama-sama dominan, sama melegitimasi bahwa dirinya kuat, tapi yang satu cenderung dekat dengan Timur, yang satu cenderung dekat dengan Barat. Maka ada pemilu, partai ada, dianggap demokratis ada, dianggap. Karena apa? Pemilunya dilakukan setiap 5 tahun sekali, ada lembaga penyelenggara pemilu, ada jaminan HAM, ada, semuanya di konstitusi ada, tapi implementasinya enggak. Implementasinya cenderung menggunakan sistem otoriter, menggunakan sebuah sistem dominasi. Akhirnya kebebasan pers tidak ada,
Pemilu hanya sebatas formalitas. Golkar yang menang. Partai politik PDI dan P3 hanya sebatas partai-partaian. Yang menang siapa ya? Golkar terus dari kurun waktu 67 sampai dengan 97 menang terus Golkar. Karena apa? Soeharto menjadikan NS, menjadikan abdi negara, menjadikan ABRI sebagai alat politik. Nah, kan seperti itu. Lanjut lagi ke reformasi tahun 99 sampai dengan sekarang. Reformasinya gimana Pak? Ya sudah lebih baik. Cuman kan juga ditelusuri bahwa eranya reformasi SBY dekat dengan Barat. Eranya Jokowi dekat dengan ini. Ya berarti implementasi demokrasi, implementasi sebuah sistem politik itu dipengaruhi oleh siapa yang memimpin atau siapa yang mendominasi. Sekarang yang mendominasi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dulu pernah dekat dengan Soekarno, dengan PNI, nasionalis, pro rakyat miskin, ya dekat dengan juga Blok Timur. Meskipun secara tersurat, secara jelas tidak seperti itu, cuman kan dilihat dari kebijakannya. SBY ya sama, meskipun Demokrat, nasionalis agama, tapi juga dilihat dekat dengan Barat. Ya begitulah sistem politik Indonesia, karena negara ini masih bukan mencari pola ya, ibaratnya masih tergantung dengan negara-negara kuasa, ya pasti akan terpengaruhi. Wilayah Indonesia bagian timur dikuasai oleh blok barat, Freeport, Newmont di Nusa Tenggara. Wilayah Indonesia bagian barat dikuasai siapa ya? Cina dan kawan-kawan. Jalan tol, ibu kota negara baru, IKN, dan segala macam. Karena memang apa? Indonesia masih menggantungkan perekonomiannya dari dua ideologi tersebut. Begitu. Oke, sudah? Oke. Iya. Itu rangkuman dari materi pertemuan kelima atau berapa tentang demokrasi. Dipersilakan sudah bisa jelaskan. Oke, seperti itu teman-teman bahas tentang ideologi. Minggu depan kita asinkron. Nanti kalau ada materi saya